Oke, selamat datang di episode pertama Dibalas, Dibaca, dan Diulas. Nah, acara ini atau konten ini tuh ingin meresensi buku-buku yang sudah kami baca. Kayaknya sih nggak buku doang ya. Kedepannya mungkin bisa artikel. Oh iya bisa, esai Ya. wacana, jurnal. Jurnal bisa juga. Nah, untuk episode pertama kali ini kami bakal bahas buku yang berjudul Seri Terampil Menulis Bahasa Indonesia, edisi kosakata. Oh iya, tadi belum kenalan. Aku Haris. Aku Lia. Ya, kami dari Nara Bahasa. Nah, buku ini ditulis oleh Pak Joko Saryono sama Pak Sujito. Dan ini edisi cetakan pertama ya Mas Haris? Cetakan pertama dan terbitnya Desember tahun 2020. Nah, kabarnya si seri Terampil Menulis ini nggak cuman satu aja, Mbak. Ada lagi yang nggak cuma kosakata ya? Nggak cuma kosakata, tapi ada yang apa kemarin? Kalimat sama paragraf. Oke. Nah, buku ini tuh ada 5 bab. Yang pertama kosakata. Jadi dia fokusnya bahas kata sama sumber kosakata. Terus bab kedua itu pemilihan kata. Jadi ini ngebahas beberapa aspek yang perlu kita perhatikan saat memilih kata. Ada kebenaran, kecermatan, ketepatan, kelaziman dan keserasian. Terus di bab 3 itu ada macam dan makna kata. Nah, ini fokusnya itu ada di macam-macam kata, makna kata, terus relasi makna, perubahan makna, sama macam-macam perubahan makna. Oke, terus di bab 4 ada pembahasan tentang istilah. Itu kita bahas mulai dari pengertian, perbedaan kata sama istilah itu apa, sumber sama pembentukan istilah itu seperti apa, dan tata bentuk peristilahan. Nah, yang terakhir nih bab 5, ini menarik nih, gejala bahasa. Iya. Bahas pengertian gejala bahasa, macam-macam gejala bahasa, dan lain-lain. Oke. Buku ini, kami bakal meresensi buku ini mulai dari kelebihannya dulu kali ya, biar seru. Nah, kelebihannya kalau nggak tahu nanti menurut Mbak Lia gimana. Kalau menurutku sih bahasa yang disajikan di buku ini sih gampang dimengerti ya. Buat orang banyak. Ringan gitu ya? Ringan gitu, karena nggak pakai istilah-istilah yang jelimet. Dari judulnya aja sebenarnya udah ketara ya, kosakata. Dia nggak pakai istilah misalnya morfologi gitu. Terus ada latihan soalnya. Latihan soalnya. Terus contoh-contoh yang dikasih itu memang dari keseharian, jadi mudah dipahami dan relevan gitu buat pembacanya. Kalau dari Mbak Lia gimana tuh? Aku sih setuju sama Mas Haris tadi, bahasa yang dipakai itu santai. Pertama jujur aku kira ini lebih berat daripada yang ternyata bahasanya ditampilkan ya. Ternyata cara dia menjelaskan juga lumayan enak. Ada contohnya, ini kata yang dipakai, ini kata yang sebaiknya tidak dipakai, dan itu disampaikan cukup detail gitu. Jadi kita tahu kenapa kata yang ini yang dipilih, kenapa yang kata yang ini tidak gitu. Terus ada latihan soalnya tuh bikin tertantang sih setelah baca penjelasan di awal. Terus coba kita bisa mengaplikasikannya nggak dengan latihan soal itu. Jadi seru aja sama materinya tuh ada banyak titik yang bikin kita tuh berpikir, oh jadi ini seperti ini, terutama di gejala bahasa Mas Haris gitu. Oh, kenapa tuh kalau di gejala bahasa? Karena ada istilah-istilah yang sebelumnya kalau aku sih nggak terpikirkan itu ada gitu, kayak penjelasan kan kita kalau ngomongin kata kayak silakan gitu misalnya, kita tahu di KBBI silakan gitu. Tapi dalam praktiknya beberapa dari kita mungkin lebih sering ngomong silahkan, ada kata rapih, terus ada juga kata-kata yang kayak koordinasi tuh kita sebutnya koordinasi gitu-gitu saat pengucapannya gitu. Dan ternyata itu semua ada nama fenomenanya apa sih, nama itu tuh disebut nama apa? Ya? Iya termasuk gejala bahasa apa namanya, dan gejalanya itu maksudnya detailnya seperti apa itu ada di sini di bab 5 itu tadi yang disebutin sama Mas Haris. Berarti secara nggak langsung Mbak Lia tuh bilang
bab gejala bahasa tuh paling berkesan lah buat Mbak Dia tuh. Lucu aja, seru soalnya. Lah emang yang bab 1 sampai 4 kenapa, Mbak? Iya, sama-sama serunya gitu. Jadi tapi ketika udah nyampe bab gejala bahasa itu ada lebih banyak yang bikin kita aku berpikir oh ternyata ini ada namanya. Menurutku itu cukup mengesankan sih. Aku kira itu nggak ada namanya gitu, kayak cuma gejala yang muncul di antara kita aja gitu. Ternyata emang ada gitu. Oke. Terus ini aku sambil baca sontekan ya, kerabat Nara. Yang benar, yang baku sontekan loh. Iya. Pakai S. Kalau dari kelebihannya sih tadi udah dibilang bahasanya, terus latihan soal, ada contoh-contohnya. Nah, yang aku soroti juga nih Mbak, di halaman 11 itu penulisnya nyinggung soal asal-usul kata mantan. Nah, menurutku itu informasi yang menarik banget buat anak-anak muda yang mau mempunyai mantan. Itu kan cukup menarik. Mau mempunyai mantan. Jadi tahu gitu awalnya mantan tuh gimana. Dia penulisnya juga ngasih sudut pandang lain, misalnya akhiran Isasi itu menerangkan perbedaan antara itu dan tersebut dan hal-hal lainnya. Jadi nggak cuman teori plek, ya udah kita disodorin satu sudut pandang aja, tapi penulis juga ngasih kemungkinan lain untuk melihat fenomena kebahasaannya. Gitu. Dan di setiap teorinya pun ada contohnya gitu ya, Mas. Kayak ada di sini dijelaskan misalnya kita tuh terbiasa menggunakan demi untuk gitu. Bahkan ada lagu yang demi untuk gitu kan. Demi untuk. Kayaknya ada deh lagu yang liriknya demi untuk. Apaan? Demi untuk dirimu. Lagunya siapa? Ya itu maksudnya Chris ya kan? Oh. Iya enggak? Saya Coba generasi lebih muda soalnya, Mbak. Oh. Oke. Ya pokoknya itu tuh ada beberapa kata yang kita itu terbiasa menggunakan, kayak itu semacam agar supaya gitu-gitu. Itu dijelaskan juga penggunaannya. Kalau agar itu gimana, supaya itu seperti apa, apakah bisa saling menggantikan atau satu kata tertentu hanya bisa diikuti oleh klausa atau frasa kayak gitu. Dijelaskan semuanya di sini. Itu menarik sih. Oke. Ada tambahan nggak sih buat ininya, kelebihannya? Itu kayaknya udah mencakup ya semuanya. Jadi emang enak gitu jelasinnya. Yang jelas yang bukan anak linguistik pun bisa memahami buku ini dengan mudah. Iya. Karena kalau kita lihat buku-buku linguistik biasanya pakai istilah-istilah yang jelimet ya, morfologi, terus afiks. Di sini ada juga sih, cuman ada cara untuk menjelaskannya lebih gampang. Tuh. Nah, itu kalau kelebihannya. Kalau kekurangannya, ya kan tidak ada gading yang tak retak kan. Iya. Begitu juga buku ini. Nah, kalau dari Mbak Lia, apa yang Mbak Lia sorot? Oh, kayaknya ini kurang deh. Gitu. Kalau dari aku sih, jujur aja aku ngerasa ini bukunya terlihat ya. Terlihat berat ya? Jadi aku sempat tertipu gitu. Aku pikir ini bakalan membosankan atau isinya cuma teori-teori aja gitu. Mungkin itu kekurangannya ya, kayak mungkin dia bisa tampil dengan lebih visual yang menarik gitu. Ini sampulnya mungkin ya. Atau mungkin tata letaknya. Kayak gini kan kayak terlalu seperti buku kuliah ya. Ya ini ya kan. Kalau dilihat sekilas tuh orang kayak gitu kan, ini bukunya kayaknya ini deh tentang teori doang gitu. Padahal enggak, dan ketika kalau dia tampilnya lebih menarik, nggak menutup kemungkinan pembacanya juga akan semakin luas karena emang yang disajikan tuh seru di dalamnya ini gitu. Mungkin bisa ditambah ilustrasi kali Mbak ya? Iya betul. Ya itu satu. Terus yang kedua mungkin ada beberapa ketidaksesuaian dengan yang kata yang kita tahu misalnya di KBBI atau di aturan-aturan yang udah kita tahu sebelumnya, misalnya kayak KTSP. Ada yang kita tahu kan, misalnya ada 2 konsonan yang di depan gitu, misalnya program, traktir, kritik gitu. Itu ketika diberikan awalan me gitu, kita
yang kita tahu adalah itu tidak lesap gitu ya, tidak masuk gitu, maksudnya tetap nggak luluh. Ya nggak luluh, nggak jadi mengeritik, nggak jadi menraktir, tapi tetap mentraktir gitu kan. Oh iya, karena dia namanya kalau nggak salah gugus konsonan. Oh iya, gugus konsonan. Ya itu aturan yang kita tahu kan, tapi di buku ini disebutkan berbeda, jadi itu menimbulkan sedikit pertanyaan lah gitu. Terus ada beberapa penulisan yang mungkin nanti Mas Arya juga nemuin itu juga, kayak ada contoh-contoh kata gitu. Semuanya ditulisnya seragam dengan huruf kecil ya, tidak kapital, tapi tiba-tiba ada yang kapital dan itu seharusnya tidak kapital gitu-gitu sih. Ada 1-2 kesalahan seperti itulah di beberapa halaman. Mungkin Mas Haris menemukan lebih banyak. Iya, saltik-saltiknya aku nemu lebih banyak nih Mbak. Misalnya ya di halaman 4 sama 15 tuh ada tanpa, kan harusnya tanpa ya. Okay. Terus mawas diri, harusnya wawas diri. Terus praja muka karana, harusnya praja muda karana di halaman 12. Penulisan SAW. Oh ya, untuk Nabi. Itu juga dengan dia pakai kapital ya, semua ya di buku ini. Tapi kalau kita lihat di KBBI itu kecil terus pakai tanda titik di akhirnya. Masih cukup banyak sih yang saltik-saltiknya. Itu lumayan mengganggu ya ketika dibaca ya. Jadi kayak, kan ini ada beberapa juga yang dia kayaknya patuh terhadap ejaan KBBI. Jadi kontras apa sih, jadi berbeda banget sama yang dia tawarkan beneran ketika dalam hal penulisan itu ada saltik dan ketidakseragaman itu tadi. Padahal bukunya menawarkan kesesuaian penulisan, tapi dalam isinya ini ya saltik-saltik, mungkin bisa diedit lagi terus dicetak dengan lebih. Mungkin cetakan berikutnya udah tampil lebih baik isinya gitu. Iya. Mungkin Mbak Lia mau nyunting. Ya, merekomendasikan. Tolong ya Bumi Aksara ini Mbak Lia bisa. Bumi Aksara. Kita mau kerja sama Nara Bahasa. Boleh. Nah, kalau dari aku sih kayaknya itu ya Mbak yang perlu disoroti dari buku ini. Kesimpulan akhirnya adalah buku ini enak dibaca buat orang umum. Cuman ya dalam pembacaannya mungkin bakal ditemui saltik-saltik yang bikin gitu. Dikit aja gitu. Ya, ini cocok untuk orang yang mau mulai mendalami bahasa Indonesia mungkin ya. Orang yang tertarik belajar bahasa Indonesia, baca ini tuh aku rasa sih sangat bermanfaat sih. Akan menemukan banyak manfaat di buku ini gitu. Karena kata itu walaupun kelihatannya remeh ya, cuma kayak satuan bahasa terkecil, kayak apa sih emang kita perlu mikirin kata, ternyata emang perlu, karena di sini dengan setebal ini tuh kita membahas keperluan pentingnya kata gitu dalam suatu teks, percakapan gitu. Karena melihat, memandang, melirik itu kan sama-sama melihat, tapi itu beda ya. Iya, betul. Nah itu tergantung kemampuan kita dalam memilih kata. Nah buku ini menawarkan itu. Iya. Ya. Oke. Nanti rencananya sih buku ini bakal ada di Lokapasar Nara Bahasa, di Tokopedia atau Shopee Nara Bahasa. Jadi sahabat Nara bisa cari buku ini di situ. Oke. Sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.